Begitu juga pemimpin. Begitu datang rakyat kepadanya, tanya, idanu tu pilih awai. Ulung si pulan, kau tanggung jawab lu. Nyahan alian. Begitu dia dilantik, seorang pemimpin itu dilantik, seluruh rakyat yang berada di kawasan di daerahnya tersebut, dia harus mengayomi. Maka Imam Ghazali dalam bab khidmah wa tawadhu', yaitu bab melayani daripada masyarakat, rakyat, beliau mengatakan, barang siapa yang menyodorkan diri, mencalonkan diri untuk melayani daripada rakyat, menjadi perwakilan rakyat, dia harus bersabar dan bersedia dengan segala ketentuan ataupun segala keluhan yang dimiliki oleh rakyatnya. Jadi hanjit nyop orang tiada kerja amatnya hanjit. Tidak ada komentar yang demikian. Kita sudah mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin daripada rakyatnya, maka kita harus khidmah, melayani daripada rakyat tersebut. Karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyat yang akan kita pimpin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang jabatan yang sama namun sikap yang berbeda menduduki ataupun menempati dua tempat yang berbeda. Pemimpin satu jabatannya, namun dua sikap, dua tempatnya. Bagaimana maksudnya? Pemimpin yang adil itu, yang melayani dengan segala yang dia memiliki kemampuannya untuk meladeni daripada rakyatnya, ini adalah bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Dan di sisi yang lain, Rasulullah mengatakan imam yang jair, pemimpin yang zalim, yang tidak adil terhadap rakyatnya, maka dia akan menempati neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah. Maka bagaimana sikap kita terhadap pemimpin tersebut? Yang pertama, kita wajib taat kepada pemimpin. Wajib taat kepada pemimpin. Seorang sahabiah Rasulullah SAW, beliau bernama Salamah binti Muhammad Zaid, menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sudah memilih pemimpin kami angkat dia menjadi orang nomor satu bagi kami. Namun dia menzalimi daripada hak kami, mereka tidak peduli kepada kami. Bagaimana sikap kami? Rasulullah mengabaikannya. Diulangi lagi yang kedua. Rasulullah masih abai. Diulangi lagi yang ketiga. Kemudian Rasulullah menarik salah seorang sahabat yang ada di sampingnya dan beliau berkata, dengar dan taatilah pemimpinmu. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya akan datang nanti dari umatku, kata Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang adil, dia akan menghukum dengan segala kebaikannya, maka manfaat bagi rakyatnya dan juga bagi pemimpin tersebut. Dan juga akan datang seorang pemimpin yang zalim, dia menghukum dengan segala kezalimannya, maka rakyat harus mesti bersabar, dia mendapatkan kebaikan atas kesabarannya, dan pemimpin yang zalim itu akan mendapatkan keburukan bagi dirinya sendiri. Tugas kita adalah taat kepada pemimpin. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda dengan makna bahwasanya akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang tidak suka ataupun tidak menjalankan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menjauhi daripada sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, dan dia jauh daripada kebaikan.
hatinya, kata Rasulullah, seperti hati iblis yang ada dalam jiwa manusia. Abu Huzaifah yang hadir pada saat itu bertanya, lalu bagaimana sikap kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, taatilah pemimpin tersebut walaupun dia mengambil hakmu dan memukul punggungmu. Selama dia tidak mengajakmu kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Di saat ulil amri Allah tidak mengatakan wa athi'u. Kenapa? Perintah Allah dan Rasulullah itu mutlak, mesti diikuti. Namun perintah daripada pemimpin itu tidak mutlak. Kalau dia mengajak kepada yang namanya tidak kebaikan, jangan kita dengar. Tapi taat harus. Lagi urun citanya. Dia mengajak kita kepada maksiat, hana tuk jilbab, hana temayang, enggak boleh kita dengar. Namun berbuat baik, taat kepada kedua orang tua itu tetap wajib. Walaupun mereka itu beda agama. Maka hana cerita le tanya lu hana pilih ke yang jamun. Nyankan pemimpin idola lu, hana ceritanya. Begitu kita dilantik sebagai pemimpin kita wajib taat. Itu sikap kita yang baik yang pertama. Kemudian sikap kita yang kedua terhadap pemimpin kita itu adalah berdoa kepada Allah. Berdoa yang baik-baik. Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in, beliau mengatakan, seandainya saya tahu ada doa yang saya panjatkan sudah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya simpan doa itu untuk saya doakan kepada pemimpin saya. Maka doakanlah pemimpin itu yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis kudusi, aku adalah raja di antara raja-raja yang ada di belahan dunia ini. Hati mereka itu berada di kekuasaanku, kata Allah. Maka apabila kamu, wahai rakyatnya, taat kepadaku, aku jadikan pemimpin itu sebagai nikmat dan rahmat bagimu. Tapi tatkala kamu, wahai rakyatnya, bermaksiat kepadaku, aku jadikan pemimpin itu sebagai musibah bagimu. You know? Kita sering bertanya, pemimpin Yohan, adakah peduli kepada agama Allah? Itu yang udah temayang tiit-tiit Geyu diajak untuk menerapkan syariat Islam itu juga protes. Maka tatkala suatu rakyat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun pemimpinnya akan Allah jadikan itu sebagai nikmat dan rahmat bagi rakyatnya. Kemudian Allah menyambung, jangan engkau sibukkan dirimu untuk mencaci daripada pemimpinmu. Berdoalah kepadaku, maka aku akan melembutkan hati mereka. Sekarang pertanyaannya kepada kita. Dari sekian banyak di media sosial yang kita lihat terkait pemimpin kita. Paling kurang 100 komen yang berada di bawahnya. Coba kita perhatikan berapa komen yang berdoa. Hampir tidak ada. Mandum celah. Pemimpin hana ade, pemimpin kurang ini, mandum kurang. Jamun waktu pilih tanya apa? Waktu terimang serangan fajar tanya ke? Dan yang sudah terima serangan fajar itu, bertobatlah. Nah istilah copeng baik pilih orang, dua dosanya. Dosa menipu dan dosa menerima sogok. Nah yang berkacau juga hana perjo ke ni yatim. Dia fikir ni yatim yang terima ya anak gan dia gurunya apa? Tulak juga hana lu terima kami. Ataupun tak cok tak pilih orangnya sogok. Maka setiap kita setelah 5 tahun itu berlalu seperti itu.
Akhirnya konsep yang sama, taktik yang sama, trik yang sama 5 tahun yang akan datang. Nah, idanya pot peng uro benganyan tak kan. Layam pre limang tahun ke betapa deh saya idanya mobil. Komenan duk bawarung pegang uman rugo terpilihnya pemimpin kiban. Anak dia ceritakan. Tutup buku, sabar tanya. Makanya disuruh pilih pemimpin, kata Imam Ghazali itu, pemimpin dengan agama itu tidak bisa dipisah. Kalau ingin agama Allah ini berjalan, maka pilihlah pemimpin yang peduli kepada agama. Nanti kita sudah memilih pemimpin, sudah dilantik, tinggal kita berdoa kepada Allah. Pejuta masyarakat Aceh, tikan matang item doa, 2 juta doa. Jeroh pemimpin. Maka namun lebih banyak yang mencela. 3 ya Allah, Nabi kamu pemimpin yang good. Man tiuro ti malam 5 good dah mayang. Anak terus multiplo ya Allah, Nabi pemimpin kamu begot. Kape? Sisipkan tiuro 5 good dalam doa. Nanti peluru 5 tu. Maka jangan mengeluh dengan pemimpin yang sudah kita pilih. Kemudian yang ketiga, hormatilah pemimpin itu. Yang sudah kita pilih itu, hormati. Apakah kita seorang profesor, pemimpin kita di bawah daripada pendidikan kita? Nggak ada urusan. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah bijak terhadap pemimpin tersebut yang sudah kita angkat. Tatkala pemimpin itu dihormati, dimuliakan, maka dia akan punya nilai dan karismatik di hadapan rakyatnya. Maka dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sangat dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau selalu dimuliakan oleh Imam Syafi'i, selalu dimuliakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Hasilnya apa? Khalifah Harun ar-Rasyid itu dimuliakan oleh rakyat-rakyatnya. Kemudian sikap kita yang terakhir adalah sapalah pemimpin itu, tegurlah pemimpin itu, nasihatilah pemimpin itu dengan baik. Man kibantayo yang hanatru kepada pemimpin tersebut melalui guru-guru kita menyampaikan kepada pemimpin tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, min afdalil jihad qaulul haqqi lil imam. Di antara jihad yang terbaik adalah mengatakan perkataan yang baik kepada pemimpin kita. Itu sikap kita terhadap pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih nanti, siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, akan menyayangi kita, akan menjaga hak-hak kita, dan akan memberikan khidmah yang terbaik kepada rakyatnya, sehingga kita pada hari kiamat nantinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, inilah pemimpin kami yang adil. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tatkala beliau menjadi khalifah pada saat itu, setiap padang pasir itu sekitar jaraknya 100 meter itu, beliau letakkan tempat air minum di padang pasir itu. Setiap kabilah yang lewat itu dengan tunggangannya, ada unta, hewan yang mereka bawa itu, tidak ada yang kehausan. Apa kata kabilah tersebut? Beliau belum pernah berjumpa dengan Harun ar-Rasyid pada saat itu. Kabilah yang datang dari daerah lain tersebut mengatakan, sungguh dan sungguh khalifah yang ada di daerah ini betul-betul orang yang sangat adil terhadap rakyatnya. Yang ke hewan kepikir. Lalu bagaimana dengan kita yang berfikir terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita dititipkan pemimpin yang peduli kepada
sesama ataupun terhadap rakyatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun lanjutan pembahasan kita yaitu babu sujudis sahwi, yaitu tentang sujud sahwi. Sujudus sahwi kama sayati sajadatani baina tasyahudi wassalami, yaitu dua sujud antara tasyahud dan salam. Berarti dilakukannya itu setelah membaca seluruh tasyahud sampai kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, kemudian baru kita sujud dua kali. Sunnatun, hukumnya sunnah. Najimnya sunnah, maknanya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, dan salat itu tetap sah. Namun makruh tinggal yang sunnah. Kapan dilakukan sujud sahwi yang sunnah itu? Inda tarki ma'murin bihi minas salah, yaitu tatkala meninggalkan yang diperintahkan di dalam salat, ataupun fi'la manhiyin anhu, ataupun mengerjakan yang dilarang. Nanti kalian tahu yang dilarang sehingga harus sujud sahwi. Walau bisyak, walaupun kita melakukannya itu dalam keadaan ragu-ragu. 3 rakaat, ini isya 3 atau 4, maka ragu-ragu ambil 3. Datangkan yang satu lagi, sehingga dalam ternyata put kau benar. Ya, ini kan fi'lun manhi'an. Nah, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Karena dalam pikiran kita 3, kita sempurnakan supaya tidak kurang. Maka kalau kurang tidak sah, kalau lebih ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya sah. Fal awwalu, adapun yang pertama, ay al matruku minha, yaitu yang ditinggalkan daripada salat. In kana ruknan, apabila yang tinggal itu rukun, wajaba tadarukuhu bi fi'lihi. Berarti kalau tinggal rukun itu wajib kita dapati kembali rukun tersebut. Tidak boleh diganti rukun itu dengan sujud sahwi. Rukun ganti rukun baru ditambah dengan sujud sahwi karena lupa. Nah, itu dia cara pelaksanaannya. Bentu tanya 2 Fatihah. Anak pun bagi sujud sahwi, yang tembayangnya anak sah. Adapun yang kita tinggalkan ini, kalau memang dia rukun dalam 1 rakaat itu 1 rukunnya, berarti ganti 1 rakaat sempurna. Misalnya maghrib. Rakaat pertama kita tinggalkan Fatihah. Dalil imam bagus sekali suaranya. Kita terhanyut dengan bacaan imam tersebut sehingga ada ruku imam tinggal Fatihah itu. 1 rukun itu 1 rakaat 1 Fatihah. Jadi begitu tinggal itu yang 2 rakaat yang kedua yang sempurna ini ba'dal matruk lagun. Rakaat setelah yang tinggal itu tidak berlaku. Berarti kenapa tidak berlaku? Yang 2 nutup jadi 1. Yang 3 jadi 2, berarti tinggal 1 lagi. Sempurnakan. Mulai daripada baca Fatihah sampai ruku, sampai i'tidal, sampai tasyahud, sampai sujud sahwi, sampai salam. Nah, itu apabila rukun. Nah, apabila rukun itu dalam 1 rakaat 2. Seperti sujud. Tinggal 1 sujud. Itu caranya bagaimana? Enggak perlu tambah rakaat. Begitu nanti sujud, nah tambah lagi sujudnya, kemudian baca tasyahud, sujud sahwi, selesai.
Kalau yang lain harus ditadaruk. Wa qad yushra'u ma'a tadarukihi as-sujud. Maka kadang diperintahkan dengan di saat tadaruk tersebut kita diperintahkan untuk sujud. Kenapa? Kaziyadatin hasalat bitadaruki ruknin. Karena dalam kita untuk memperoleh rukun yang tinggal tadi, kadang harus tambah satu rakaat. Yang perlu tadi adalah kehilangan Fatihah. Nah, untuk menutupi daripada Fatihah ini kita sempurnakan satu rakaat lagi. Nah, dalam satu rakaat ini otomatis lebih ruku, lebih sujud, lebih i'tidal, lebih duduk antara dua sujud. Yusra'u sujud. Ya, maka diperintahkan untuk disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu juga Fatihah orang yang agak terlambat, bukan masbu. Begitu dia datang, imam belum sujud. Allahu Akbar. Dia langsung baca. Jangan beli baca iftitah tanya. Langsung kejar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Imam ruku. Nah, apabila kita ruku, kita tidak menyelesaikan Fatihah, berarti di akhir tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Kita bukan orang yang masbu yang ditanggung Fatihahnya oleh imam. Kenapa? Karena kita baru berpisah dengan imam dalam salat berjamaah itu apabila kita sudah melewati daripada 3 rukun. Kita masih berdiri, imam ruku. Kita masih berdiri, imam sudah i'tidal. Kita masih berdiri, imam sudah sujud. Imam duduk antara 2 sujud, baru kita ruku. Itu sudah pisah kita dengan imam. Maka begitu imam ruku, di situ ada 3 imam membaca itu. Maka kita bisa agak sedikit balap, namun jangan kehilangan mat dalam membaca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim la udahimu. Baca dulu. Begitu imam mau sujud kita ruku enggak perlu baca tasbih ataupun baca sekali boleh ataupun sekedar tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Ikut juga imam. Namun kalau begitu kita datang Allahu Akbar, imam sudah ruku. Ikut ruku bersama imam. Kita dapat satu rakaat itu, Fatihah itu sudah ditanggung oleh imam. Itu. Ya. Ya. Begitu dia datang, Allahu Akbar, imam itu sudah ruku. Kita Allahu Akbar ruku terus. Tapi jangan satu takbir dengan satu ruku. Nyana. Nah, lupa. Jadi, begitu datang imam sudah ruku itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik 3. Allahu Akbar. Itu tidak sah. Itu ulang takbiratul ihram. Jadi dia pisah-pisah. Begitu kita ruku, Subhanallahil azim wa bihamdi, bangun imam. Itu dapat satu rakaat. Tapi begitu kita ruku, Allahu Akbar, imam bangun, itu enggak dapat lagi. Nanti kita sempurnakan. Begitu juga salat Jumat. Kalau di rakaat kedua kita berjumpa dengan imam, kita ruku, imam sudah bangun, berarti kita enggak dapat satu rakaat pun dengan imam salat berjamaah, sempurnakannya 4. Jangan sempurnakan 2. Niatnya salat Jumat ikut imam. Karena kita tidak dapat satu rakaat pun dengan imam, berarti sempurnakannya 4. Nah, jangan sempurnakan 2. Ini harus hati-hati kita. Kalau dapat bersama imam satu rakaat, rakaat kedua dapat misalnya. Ya udah, berarti sempurnakan satu rakaat lagi. Menyahana merempak sama sekali. Tasyahud akhir merempak dengan imam. Yang berdaju pun rakaat luhu. Hana payah ubah ni. Bentuknya kalau dia teman Jumat, hana apa?
lancarkan juga rakaat itu. Itu begitu dia adanya. Nah, kalau ada fase waktu untuk kita menghabiskan Fatihah, harus habiskan Fatihah. Harus habiskan. Nah, yang dianggap masbu itu, nah, begitu kita datang, imam sudah rukuk. Ataupun kita nggak dapat dalam rakaat imam i'tidal. Kita baru datang. Nah, itu rakaat pertama itu nggak dapat. Itu namanya dinamakan masbu. Orang yang tidak sempat melakukan rakaat pertama itu dengan imam. Ataupun di rakaat selanjutnya. Adapun yang sempat bertakbir, kemudian imam belum dia ruku, nah itu bukan orang masbu. Yang masbu itu yang tidak sempat salat dari awal bersama imam. Jadi kalau kita sempat baca Fatihah setengah, kemudian imam itu ruku, maka habiskan Fatihah ini. Habiskan. Nah, selesaikan walaupun kita agak mempercepat sedikit bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, walaupun imam sudah bangun dari ruku, selama kita belum jauh dengan imam itu 3 rukun, nah, itu kita masih bersambung dengan salatnya imam. Jadi salat jamaah seperti itu yang mendapatkan pahala berjamaah. Menyetirah. Nah, yang dikatakan dengan orang masbu itu, dia 1 rakaat misalnya. Rakaat pertama, imam itu sudah bangun, nah, ataupun sudah ruku, dia tidak mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Dan dia nanti harus menyempurnakan salatnya 1 rakaat lagi setelah salamnya imam. Misalnya 3 rakaat maghrib. Jadinya rakaat kedua. Itu namanya orang masbu. Ya. Orang yang tidak masbu asal kata sabaka. Yaitu orang yang sudah terlampau daripada mengikut imam dari pertama. Itu masbu. Maka apabila dia sempat ruku bersama imam. Kenapa bersama imam ruku dia dapat 1 rakaat? Karena seluruh daripada apakah ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud sekali lagi. Setelah ruku itu rukun lebih banyak daripada rukun berdiri. Di berdiri berarti setelah takbiratul ihram, kemudian ada berdiri, ada Fatihah. Perpisahannya adalah ruku. Setelah ruku itu ada ruku, ada i'tidal. Kemudian ada sujud, duduk di antara 2 sujud, ada sujud satu lagi, 6. Sedangkan di posisi berdiri itu, kalau di rakaat pertama kita ada niat takbiratul ihram, Fatihah dengan berdiri. Maka begitu kita mendapatkan dengan imam ruku bersama imam, maka dianggap sudah mendapatkan 1 rakaat kita bersama imam. Itu dia. Kalau lebih daripada itu, imam sudah i'tidal, berarti kita tidak mendapatkan rakaat tersebut. Wa qad la yushra'u as-sujud bi an la tahsula ziyadatan. Kadang lupa. Namun tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Tidak ada penambahan. Seperti idza kana al-matruku as-salama fatadzakarahu walam yatulil faslu fayusallimu min ghairi sujud. Jadi yang lupa misalnya salah. Fil alamina innaka hamidum majid. Kau pegang abangnya. Tinggal tu. Salam kalau. Nya salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa tidak disunahkan sujud sahwi? Karena tidak ada penambahan rukun. Jadi ceritanya, dia sujud sahwi itu karena meninggalkan yang diperintahkan, yang wajib, maka disunahkan sujud sahwi. Ataupun dia melakukan yang dilarang.
Namun kalau lupanya salam, nggak perlu sujud sahwi. Kedua kali dulu. Salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak. Nah, makanya dalam berniat untuk salat Jumat beda dengan niat salat jamaah. Salat Jumat itu apabila tidak diniatkan ikut imam, tidak sah salatnya. Karena tidak ada salat Jumat yang sendiri-sendiri. Kalau salat jamaah tidak diniatkan lo ikut imam, sah sembahyang, namun hanya pahala berjamaah. Nah, itu dia bedanya. Maka begitu kita niat sengaja lo sembahyang fardu Jumat, adaan lo ikut imam ataupun makmuman, sah salat. Tapi begitu kita tidak niatkan adaan lillahi ta'ala, nah, itu tidak sah. Karena tidak ada salat Jumat yang sendiri-sendiri. Namun kalau salat jamaah kita tidak berniatkan ikut imam, nah maka ini sah salatnya namun tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, itu dia dalam bedanya dengan salat jamaah dengan salat Jumat. Ya. Ya. Iya. Nah, ruku. Habiskan Fatihah. Karena ada fase untuk kita menyelesaikan Fatihah. Namun apabila kita datang, begitu kita datang, Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam fase ini kita tidak mungkin untuk mengejar imam, rukuklah bersama imam. Karena kalau sudah Maliki Yaumiddin itu, untuk kita teruskan lebih cepat itu, kita akan mendapatkan bersama imam. Caranya nanti berarti korbankan yang sunnah di situ. Apa yang sunnah di situ? Yang pertama adalah tasbih. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Ikut imam itu wajib, sedangkan baca yang sunnah itu adalah sunnah. Apabila kita korbankan yang wajib dengan yang sunnah, maka batal semuanya. Enggak baca lagi. Langsung Fatihah. Iya, harus habiskan Fatihah. Kalau memungkinkan. Iya. Nah, begini dia. Yang dinamakan kita nggak dapat dengan rakaat dengan imam itu apabila imam sudah bangun dari ruku, kita baru datang. Satu. Kemudian ikut imam itu hukumnya wajib. Sedangkan baca Fatihah juga rukun. Nah, maka untuk mendapatkan daripada rukun yang pertama ini yaitu Fatihah, maka harus selesaikan ini. Nah, namun apabila kita baru datang, Bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah ruku. Kalau saya kejar daripada sisa daripada bacaan Fatihah ini, akan jauh tertinggal daripada imam melebihi daripada 3 rukun. Rukulah bersama imam. Nah, itu dia. Karena tidak serta-merta begitu kita imam ruku, kita nggak dapat rakaat pertama, enggak. Yang nggak dapat rakaat itu apabila kita datang imam sudah ruku, kita nggak ruku, nah itu nggak dapat rakaat pertama. Namun apabila kita datang imam itu belum ruku, kita masih sempat bacaan Fatihah setengah, nah itu lagi orang biasa sih. Nah, begitu datang imam ruku, kita ruku. Memang hanali fase untuk baca Fatihah. Namun apabila ada fase sampai sudah Maliki Yaumiddin, nah kita baru pisah dengan imam nanti apabila kita tertinggal 3 rukun. Tertinggal 3 rukun berarti kita masih berdiri, imam sudah posisi sujud. Nah itu sudah jauh.
Kalau dia datang gekarat sid baca iftitah, ya anak jadi dali. Nyan payah sempurnakan satu lagi rakaatnya. Begitu datang ta'awuz pun enggak ada itu. Yang wajib pilih. Nage tanya semayang 5 minit tu. Ban jaga 5 minit tu untuk dalam wate. Yang karena dengut. Kan karena kita ulur waktu sampai waktu tahrim salat. Enggak boleh. Dosa. 5 minit tu harus terkejar. Caranya bagaimana? Yang lelit yang sunnah. Yang wajib baju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tumakninah sebentar, bangun terus. Sujud. Gitu dia. Salat di waktu yang dalam keadaan sempit. Walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, apabila kita satu rakaat berada di dalam waktu salat tersebut, waktu salat itu dianggap sebagai adaan. Namun apabila tidak sempat satu rakaat pun, begitu dah mengingat takbiratul Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyampai niat qada. Nah, itu dia. Berarti kita baru berpisah dengan imam, itu pun salat jamaah ya. Pahala berjamaahnya kita berpisah dengan imam apabila kita sudah tertinggal 3 rukun. Selama kita tidak jauh dengan imam 3 sampai 3 rukun, berarti kita masih ikut imam tersebut dan mendapatkan pahala salat jamaah. Maknanya imam baca Fatihah 1 nafas. Nah, bulan puasa karam. Tahap nafas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagaimana cara mensiasatinya? Pulau rakaat kedua yang baca qul huwallahu ahad. Pulau rakaat pun kenang inna a'taina. Nyah nak demu bulan nafas. Itu bagaimana? 1 ayat saja. Beda dengan imam. Imam baca alhamdulillahirrahmanirrahim, kita baca bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim, imam Malik kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Maliki Yaumiddin imam kita juga ihdinas siratal mustaqim. Berarti muthaing-thaing ngai imam bagi malam. Maka imam itu sebenarnya begitu selesai baca Fatihah, diam sebentar untuk memberikan peluang bagi makmum untuk membaca Fatihah. Waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita berselawat sebelum kita tutup. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.